kuliah kita materinya tentang security. Security artinya keamanan ya. Tentu masuknya di sini adalah keamanan di bidang teknologi informasi. Ya, kita akan bahas threats ya, ancaman-ancaman apa saja terhadap keamanan di teknologi penggunaan atau implementasi teknologi informasi. Kemudian bagaimana cara prosedur keamanan, prosedur mengamankannya. Nanti ada yang dilihat dari segi kebijakan, fisik, dari segi proteksi data. Kita akan lihat nanti gimana cara-cara data itu jadi rusak atau hilang. Ya, masalah karena paling banyak orang itu pakai sistem operasi di komputer atau di laptop, kan pakai Windows. Nah, Windows itu punya beberapa fasilitas ya untuk mengamankan sistemnya ya. Nanti kita bahas. Kemudian, wireless. Isu wireless ya, ini juga menjadi isu yang cukup sering ya, jadi celah untuk mengganggu ya. Jadi pengancam ya, orang yang mengganggu sistem itu kan dia tujuannya untuk mengganggu para pengguna komputer atau internet gitu ya. Nah, itu banyak yang lewat wireless ya. Wireless lewat apa namanya, hotspot ya. Hotspot ya, wifi ya, itu wireless. Nah, itu juga ada beberapa fitur ya, masalah keamanan yang harus diketahui. Ya, ini masalah troubleshooting yang sudah gimana implementasinya troubleshooting pada masalah keamanan. Oke, yang pertama tentang ancaman. Threats ini ancaman. Kenapa ada keamanan gitu? Karena memang ada yang mengancam. Resiko ya, resiko. Jadi teknologi informasi ini kalau kita lihat, dia tidak hanya masalah manfaat ya. Teknologi informasi itu jelas bermanfaat, berguna, itu jelas bermanfaat dan berguna. Tapi ada resikonya. Nah, resiko yang paling sering dibicarakan, resiko itu kan sesuatu yang berbahaya ya. Resiko yang sering diisukan di penggunaan teknologi informasi ini adalah tentang security, keamanan. Resiko keamanannya. Nah, apa-apa saja jenis ancaman yang mungkin terjadi ya. Oke, yang pertama adalah dari program. Kan di dalam teknologi informasi kan ada salah satu komponen namanya program. Program itu software ya. Program dengan software itu maksudnya sama ya. Nah, ada istilahnya malicious software. Artinya software yang jahat. Ya. Disingkat dengan malware. Jadi malware ini malicious software. Software jahat. Kenapa ada software jahat? Karena ada orang yang berniat jahat membuat software, membuat program. Supaya waktu orang menggunakannya terganggu. Nah, software yang seperti itu namanya software jahat. Yang membuatnya, ya tentu orang yang jahat ya. Berniat jahat gitu dia buatnya. Nah, dengan kata lain, malware itu bukan hadir dengan sendirinya, tapi memang disengaja. Ada yang menyengaja, dia buatkan program yang berniat buruk ya, merusak, mengganggu kelancaran penggunaan teknologi informasi yang sengaja dibuat. Nah, itulah namanya malware ya. Apa tujuannya? Tujuannya mungkin ada yang hanya sekedar mau mengubah konfigurasi komputer kita. Nah, yang lebih berbahayanya dia bisa membuat hadis kita jadi nggak bisa datanya kita ambil gitu ya. Ada yang mencuri data. Curi data, dia curi data apa gitu yang ada yang penting di komputer kita. Jadi ada software yang dia bisa mencuri, mungkin data password atau data transaksi, nomor transaksi kita dan sebagainya. Oke. Nah, ada dua yang sangat terkenal ya, malware yang sangat terkenal itu, malware ini banyak ya jenisnya.
Tipe-tipenya nanti banyak ya, tapi yang sangat terkenal itu virus ya. Yang kedua Trojan horse. Ya, ada dua gitu. Virus ini gimana? Jadi virus ini dia bisa memperbanyak ya, memperbanyak dirinya lewat sebuah program lain. Jadi virus ini kan program ya, dia program kecil. Jadi kalau ini program normal, nah virus itu dia numpang ini di program. Nah, di program itu dia numpang. Kalau program ini dijalankan, di-run gitu oleh orang ya, oleh kita manusia, maka virus ini kalau di dalam komputer itu ada beberapa program yang sedang jalan, maka virus ini dia menggandakan diri untuk menyelip di program-program lain sehingga semula jumlahnya 1 jadi 4. Nah, dengan cara seperti itu lama-lama virus jadi berkembang dia. Gitu. Jadi seperti itulah cara kerjanya virus. Untuk apa dia dibuat? Nah, tergantung tadi itu. Tergantung yang buat ya, apakah untuk mengubah konfigurasi komputer, untuk merusak harddisk, atau mungkin mencuri informasi, atau untuk penggunaan open extra Windows ya, dia membuka aplikasi-aplikasi yang lain ya, atau melakukan redirect ya, ke sistem lain gitu. Itu ya. Kalau Trojan dia tidak memperbanyak ya, kalau dia sudah kena di satu komputer maka dia tidak memperbanyak ya. Kemudian dia tidak membutuhkan program lain tempat dia singgah, tempat dia nginap gitu. Kalau virus ini dia berada di program lain. Jadi kalau program kita misalkan semula besarnya 300 kilo, nah itu kalau kita tahu pertama file kita 300 kilo, tiba-tiba kita tidak apa-apakan dia berubah jadi 350 kilo. Nah, itu kok bisa bertambah ini ya? Nah, itu bisa dicurigai ada virus. Nah, kalau Trojan dia nggak lewat file lain, dia sendiri aja. Tapi ini tugas Trojan apa? Biasanya Trojan ini dibuat oleh orang yang membuat untuk memata-matai masuk ke sistem komputer kita untuk mengambil informasi tertentu. Biasanya kita lagi mendownload program gitu dari internet. Nah, dia ikut terdownload. Jadi bertambah file kita. Kalau virus dia cuma membuat sebuah file jadi lebih gemuk, beberapa file gitu, lebih banyak. Tuh, ya. Nah, tapi ada banyak yang lain ya selain virus sama Trojan. Ada namanya adware. Ya, adware ini dia orang yang suka iklan gitu ya, tiba-tiba muncul dia di browser kita. Oh, gitu, itu namanya adware. Tujuannya supaya dagangannya laku, tapi pas orang lihat orang nggak senang kan, nggak tahu itu efektif nggak itu dia mengiklan dengan cara mengganggu. Itu namanya adware ya, itu mengganggu itu. Sekarang. Karena kan sekarang kan kita menggunakan komputer banyak pakai browser ya, buka-buka internet. Nah, maka malware itu orang membuatnya di browser. Kemudian yang kedua ini ransomware ya, ini sempat sangat populer ya karena dia bisa membuat kita jadi nggak bisa membuka file kita sendiri ya, filenya terenkripsi gitu sama malware ini. Untuk mendekripsinya kita harus menghubungi orang yang membuat programnya. Banyak kena di perusahaan-perusahaan. Bisa dibayangkan sebuah perusahaan punya komputer yang sangat perlu untuk kegiatan perusahaan itu, tiba-tiba komputer itu nggak bisa dibuka, padahal di dalamnya ada data yang penting. Nah, itu contohnya yang mengganggunya adalah ransomware. Ada rootkit ya, kalau rootkit ini tujuannya untuk bisa masuk gitu ke sistem dalam level admin. Nah, kalau di Linux namanya root ya. Itu namanya rootkit. Jadi orang membuatkan program supaya dia masuk ke dalam program itu, tapi sebagai root adminnya, berarti dia bisa ngapain aja. Kemudian spyware ya, spyware ini ya kayak ini juga kayak adware ya, tapi dia bisa bekerja itu dia bisa mengumpulkan informasi tentang kita ya. Tentang apa kesukaan kita, membuka informasi di sebuah website. Kemudian nanti dia kirimkan ke orang lain. Tujuannya tujuan jelek ya, jahat. Kemudian ada worm ini juga dia bisa memperbanyak dirinya sendiri ya.
Itu lewat jaringan, lewat apa? Lewat jaringan dengan cara melihat kelemahan-kelemahan dari sebuah software. Oke, nah karena ada malware berarti harus ada anti-malware. Anti-malware ini yang melawan supaya programnya jahat yang mengganggu kita itu dilawan. Nah, nama programnya anti-malware. Kita sering nyebutnya antivirus. Nah, virus, antivirus. Kalau malware ada anti-malware ya. Jadi sebenarnya kita kan taunya virus ya. Padahal virus itu salah satu jenis malware. Taunya kan virus. Padahal kalau ini malware, ini ada banyak, ada virus tadi, ada trojan, ada adware, ada macam-macam ini. Jadi virus itu salah satu jenis malware. Ya. Jadi kalau selama ini kita nyebut antivirus, kalau berarti anti malware berarti dia bisa digunakan untuk mendeteksi atau mungkin bisa mengatasi masalah-masalah kalau sistem kita diganggu oleh malware itu tadi. Oke. Ya, jadi ya kalau kita punya malware ya software yang digunakan untuk mendeteksi atau mengatasi tadi itu harus sering diupdate ya. Karena jangan-jangan ada virus yang terbaru gitu kalau kita nggak sering update. Kalau sekarang di Windows kan sudah ada ya anti malware yang namanya Windows Defender. Cukup bagus ya sekarang. Kalau sekarang saya nggak pakai anti malware yang lain ya pakai yang punya Windows saja sebenarnya udah cukup bagus. Oke, nah kemudian ya kalau misalkan komputer kita sama anti malware terdeteksi, wah ini ada trojan katanya, atau ada virus atau ada adware katanya. Nah biasanya itu diapain? Nah itu software itu biasanya dia ngasih kita pilihan yang mau dihapus atau mungkin mau disimpan aja gitu, dipenjarakan gitu ya, maksudnya dimasukkan ke dalam satu tempat yang tapi dia tidak bisa bekerja gitu. Jadi ada beberapa pilihan kalau sebuah anti malware sudah mendapati bahwa di satu komputer itu udah ada malware. Mungkin komputernya harus di-reboot setelah di-boot ulang ya, setelah diperbaiki. Iya. Nah, gangguan atau tadi ancaman terhadap teknologi informasi biasanya lewat jaringan. Nah, jadi targetnya itu biasanya yang lewat jaringan itu apa Pak? Internet. Jadi makanya kalau komputer kita sudah terhubung ke internet, artinya itu sudah ada ancaman, bertambah ancaman. Kenapa? Karena memang orang itu mengintai kita lewat internet. Nah, tapi di satu sisi kita butuh internet, makanya namanya resiko itu ya, namanya resiko. Kita butuh, tapi ada resikonya. Resikonya apa? Resikonya banyak program-program malware atau orang-orang yang memang tujuannya mengeksploitasi ya kelemahan-kelemahan sistem kita untuk dia ganggu. Nah, itu ada macam-macam dan ada softwarenya sekarang yang kita juga bisa gunakan untuk melakukan scanning ya, melakukan penyelidikan gitu ya, untuk melihat di sistem kita ini kelemahannya apa. Ya, kayaknya misalkan ini ya yang terkenal itu Nmap ya. Ini kalau program ini kita jalankan, kita tujukan ke salah satu server atau ke salah satu komputer gitu yang ada, sama Nmap ini diberitahunya, oh ini kelemahan komputer ini gitu, ini pintunya terbuka, yang ini jendelanya kuncinya mudah dijebol, ini begini, nah gitu. Jadi beberapa software memang ada sekarang yang bisa didapatkan dengan mudah untuk melakukan eksploitasi terhadap kelemahan-kelemahan sistem kita ya, menemukan ini namanya vulnerable ya, kerawanan atau kelemahan dari sisi security. Oke. Nah, jenis-jenis serangan yang kalau lewat jaringan itu yang sangat terkenal itu ini ada namanya denial of service. Denial of service lewat jaringan
sebuah server itu dibuat sibuk, seolah-olah yang mengaksesnya banyak. Kan kalau server itu yang mengakses banyak kan servernya jadi lemot ya. Apapun jenis servernya, kalau yang mengaksesnya banyak kan jadi lambat. Jadi lambat. Nah, ini ada orang yang mengganggu seolah-olah, bukan sebenar-benarnya, tapi seolah-olah server itu banyak yang mengakses. Maka orang lain yang memang memerlukan server itu jadi merasa servernya kok lambat banget, malah bisa jadi nggak bisa digunakan. Nah, itu namanya denial of service ya. Jadi pelayanan terhadap server itu dihentikan, di denial ya, dicegah sama dia dengan cara mengirim komunikasi terus menerus ke server itu ya. Nah, ada lagi yang denial of service tapi dilakukan secara terdistribusi dari beberapa komputer ya, sama malware dia mengirim namanya itu nama file zombies ya, sehingga yang melakukan mengganggu server itu nanti pakai komputer orang lain, bukan komputer orang yang membuat gitu. Jadi dia membuat sebuah malware yang bisa mengganggu. Jadi kalau bisa dia sebar ke 5 komputer lain, jadi ke 5 komputer itu mengganggu server itu bersama-sama sehingga servernya lebih cepat down. Ada lagi namanya DNS poisoning ya. Jadi DNS ini kan fungsinya kan untuk supaya kita bisa mengakses sebuah server pakai nama ya, nggak pakai angka gitu ya. Nah, itu kan sangat berguna untuk kita ya. Nah, ada yang orang membuat DNS palsu. Nah, bukan cuma alamat yang palsu ya. DNS juga ada yang palsu sehingga dia mengarahkan kita ke alamat yang lain. Jenis gangguan lain, ada orang yang mengganggu kita saat kita mau mengirim data ke satu tempat yang lain. Jadi ini kita, ini orang lain. Nah, ini ada orang ketiga yang ketika datanya lewat, nah dia melakukan sesuatu ini di sini, di tengah jalan, di data. Itu namanya man in the middle ya, ada orang pihak ketiga yang mengganggu komunikasi kita. Ada namanya replay ya, replay itu kita ngirim data gitu ya, kita bertujuan mengirim data ke, kalau kita si A, ini si B, nah si A bermaksud mengirim data ke si B. Tapi di sini sama orang lain itu data ini diambilnya, kemudian diubahnya. Setelah diubahnya baru dia dikirim ke si B. Jadi yang diterima oleh si B itu tidak seperti yang dikirim oleh si A. Itu namanya melakukan replay. Ada spoofing ya, spoofing itu ya tujuannya ya ini tadi ya, bisa kita mengakses resource yaitu dengan authority yang lebih luas. Nah, ini ada yang sync float ya. Sync float ini ada namanya protokol, nanti ya Anda belajar jaringan, ada protokol TCP. TCP itu bekerja secara three-way handshake ya. Nah, ini digunakan untuk seolah-olah komunikasi three-way handshake ini terjadi banyak gitu. Nah, itu yang tadi DDoS tadi ya, Syncfloat ini salah satu jenis denial of service. Oke, nah kemudian ada terminologi, ada istilahnya di istilah-istilah gitu ya. Ada zero house ya. Ya, istilah orang di dalam ini ya, di dalam mengamati apakah sistemnya itu sedang dieksploitasi, mungkin kelemahan-kelemahannya, atau mungkin sudah diketahui gitu. Nah, kalau zero house, this is the moment when the exploit is discovered. Jadi kalau dia ketemu namanya di zero hour. Nah, gimana melawannya itu? Serangan terhadap, kalau lewat jaringan kita diserang itu gimana? Cara mengatasi. Cara mengatasinya gimana? Nah, nanti cara mengatasinya bisa dengan bermacam-macam ya, dengan berlapis-lapis. Cara mengatasinya nanti bisa kombinasi antara perangkat, atau bisa juga pakai software yang ditanam, atau pakai, nah itu aja nanti kita ada kaitannya dengan mengkonfigurasi router atau switch gitu, sebagainya. Nah, kemudian ada satu istilah social engineering. Social engineering itu cara mengganggu
tapi bukan dari kelemahan alatnya. Ya, dia mengganggu. Ya. Orang lagi enak-enak pakai komputer nih, pakai teknologi informasi. Dan ada orang lain yang ingin mengganggu, tapi dia mengganggu bukan dari segi alatnya, nggak dari segi komputernya itu sendiri, bukan karena kelemahan perangkat jaringan, ya switch atau router dan sebagainya. Jadi bukan melalui kelemahan alat itu, tapi melalui kelemahan orang. Nah, melalui kelemahan orang yang menggunakan itu. Orang. Nah, itu namanya social engineering, menyerang dengan melalui orang. Ya, kayak begini ya, kayak Facebook gitu. Kenapa ada orang yang Facebooknya bisa dicuri oleh orang lain? Waduh, Facebook saya direbut orang lain. Itu bukan karena kelemahan Facebook kebanyakan, tapi karena kelemahan orang yang punya Facebook itu. Ya, karena ketidaktahuannya tentang security, tentang password, tentang pentingnya menjaga akun dan sebagainya. Gitu. Nah, itu namanya social engineering. Jadi yang dimanfaatkan adalah kelemahan orangnya. Ya. Istilah kita karena dia gaptek, maka perangkat dia jadi diserang sama orang lain. Itulah inti dari istilah social engineering. Ya, social engineering bisa dengan pretexting. Ya. Jadi dia berpura-pura seolah-olah dia butuh data, gitu ya. Atau phishing dengan menipu. Ya. Phishing ini artinya ya melakukan penipuan lewat jaringan ya, istilahnya. Padahal sebenarnya bukan dia, tapi seolah-olah dia orang yang berhak. Jadi ada yang lewat spam, ya, something for something. Ya. Jadi informasi personal, informasi pribadinya itu ketika berganti ya, tukar-tukaran tukar-tukaran kartu nama atau tukar-tukaran apa gitu, itu bisa dimanfaatkan sama orang lain. Ya. Jadi memang masalah serangan secara social engineering ini karena teknologi udah makin jago, security teknologinya makin hebat. Nah, sekarang yang diserang orangnya lagi. Nah, kelemahan orang. Itu maksudnya ya. Nah, gimana tuh cara mencegahnya? Nah, cara mencegahnya ini ada macam-macam. Jangan tinggalkan password dan username dan password Anda di tempat-tempat yang mudah ditemukan. Username sama password jangan ditulis di kertas. Ya. Username dan password jangan pakai yang mudah di tanggal lahir gitu ya. Penggunaan tanggal lahir itu sangat rawan ya, kalau orang lain tahu tanggal lahir Anda, orang bisa masuk ke sistem Anda. Nah, itu namanya social engineering, yang dia menyerang bukan karena sistemnya yang lemah, tapi orangnya yang lemah. Orangnya yang lemah. Itulah namanya penyerangan dengan social engineering. Nah, ini cara-cara mencegahnya. Cara mencegahnya. Never release work-related information on the social media. Nah, ini orang sekarang ini di sosial media suka memajang-majang informasi tentang dia lagi ngapain dan segala macam. Itu sama orang tertentu bisa digunakan untuk mencuri informasi kita. Oke. Nah, sekarang cara penanganan itu ya, gimana caranya penanganan security? Yang pertama, security diamankan bisa dengan prosedur, tidak pakai alat, tidak pakai software, tapi melalui aturan. Itu yang namanya prosedur ya. Juga dengan polisi. Misalkan siapa-siapa saja yang boleh mengakses sebuah alat, siapa yang boleh masuk ke ruangan ini, pegawai boleh nggak bawa flash disk, gitu ya. Itu namanya dibuat aturannya, dibuat aturan baik ke orang IT maupun ke user penggunanya, namanya polisi. Nah, polisi itu ada yang sifatnya tentang polisi tentang autentikasi ya, tentang bagaimana cara masuk untuk mengakses sebuah alat. Ada polisi tentang password. Ya, password itu kan ada aturannya ya, password yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Sekarang minimal password itu 6 ya, 8 karakter. Bahkan ada yang minta password itu lebih rumit ya. Selain ada huruf, ada angka. Nah, ada lagi selain ada huruf, ada angka, hurufnya huruf besar, huruf kecil. Ditambah lagi selain ada huruf besar, huruf kecil, ada lagi pakai angka-angka spesial. Gitu. Itu yang namanya
OIC secara password ya, atau acceptable use OIC ya, tentang penggunaan perangkat-perangkat teknologi informasi ya. Remote access ya, itu kalau ada orang yang boleh mengakses dari rumahnya ya sebuah server, nah ini juga harus dibuat aturannya ini ya, bagaimana ini user yang mau mengakses network yang dari rumahnya, mungkin diatur itu waktunya, orangnya tentu juga ditentukan. Nah, polisi sering-sering melakukan maintenance ya terhadap alat, terhadap sistem, terhadap software. Jadi maintenance itu tujuannya juga untuk security ya. Nah, kemudian harus dibuat juga aturan kalau memang sudah terjadi gangguan apa gitu. Nah, itu namanya dibuat kalau terjadi ini dilakukan ini, kalau terjadi ini dilakukan ini, gitu. Itu namanya mitigasi istilahnya. Oke, jadi yang disekurkan itu bisa juga alat dan datanya ya, selain jadi masalah polisi ya. Oke. Nah, keamanan juga bisa lewat PC. Misalkan ini lewat kartu. Ya. Kartu ini kan berarti kan keamanannya lewat fisik ya. Bisa juga lewat ini. Kayak kalau kita kan ini kunci ya. Kunci itu kan untuk keamanan secara fisik ya. Nah, ada juga yang keamanan ini pakai tombol, pakai kombinasi huruf ya, pakai kartu, token. Ada juga yang ada di tubuh kita, sidik jari kita atau mata kita, suara kita, itu namanya biometrik. Atau dikombinasikan, suara iya, tombol iya, sidik jari iya, namanya multifaktor. Cara fisik. Ada lagi yang keamanannya yang tentang cara masuk ke ruangan ya. Jadi kalau masuk dari sini, setelah ini masuk nanti dan oke, baru ini bisa yang ini terkunci, yang ini baru bisa terbuka gitu dengan autentikasi yang berbeda, baru masuk ke ruangan ini. Jadi dibuat sangat aman gitu ya, ruangan untuk masuk ke satu tempat yang memang tempat itu adalah tempat yang punya alat atau punya data yang sangat penting untuk diamankan. Namanya man traps ya. User must have your thumbprint, jari ya, scan, unlock the lock door. Jadi untuk masuk ke sini, ya, kalau di sini contohnya dia pakai kartu, untuk masuk ke sini pakai sidik jari misalnya. Tapi begitu ini masuk, pas di sini dia bisa masuk. Begitu ini terbuka, bisa terbuka, ini ketutup. Contohnya ya keamanan. Bisa juga yang diamankan nanti komputer dengan lewat jaringan. Oke, kita lanjut. Nah ini, tentang data ya. Yang kalau kita lah punya laptop, mana yang lebih penting dari yang kita punya di laptop ya? Programnya atau datanya? Ayo. Datanya, Pak. Ya, datanya, programnya memang penting. Tapi yang lebih penting dijaga itu data. Kenapa? Karena kalau program hilang bisa dibeli. Software bisa diinstal ulang, dibeli, diinstal ulang. Kalau data gimana mau install ulang? Ya data. Data itu kan apa yang kita tulis, apa yang kita ini. Jadi makanya data itu aset yang paling penting. Nah, itu gimana caranya harus dijaga dengan ini. Nggak boleh rusak, nggak boleh dicuri orang, nggak boleh diintip orang, dan sebagainya. Nah, itu ada macam-macam untuk memproteksinya. Bisa dengan backup, bisa dienkripsi dan mengatur permission-nya. Nah, ini backup ya. Jadi data itu backup itu artinya kita punya tempat lain. Jadi data kita memang ada dua, satu di sini, satu di sana gitu. Itu namanya kita backup dia data. Ya, kalau sekarang kan membackup kalau untuk data pribadi kita bisa ke cloud ya, ke Google Doc, Google Drive ya, Google Drive itu kita bisa bisa kita backup ke sana. Ya. Atau orang ada menyiapkan hadis khusus, atau bahkan orang menyiapkan tempat khusus kalau perusahaan namanya backupnya di remote ke tempat lain yang semestinya tidak berada di tempat data utama itu.
Karena kalau terjadi kerusakan fisik, jangan sempat tempat backup ini ikut rusak. Makanya dia biasanya diletakkan di lokasi yang berbeda, yang jauhan. Kemudian nanti kalau sudah di backup, untuk mengembalikannya ke semula namanya restore. Bisa kalau mau digunakan. Nah, kemudian kalau kita mengatur file dengan folder kita itu kan ada aturannya, namanya permission. Full control, berarti kita bisa ngapain aja terhadap file dan folder. Modify, berarti kita hanya boleh mengubah aja. Read and execute, berarti kita cuma bisa membaca dan menjalankan, kita bisa mengubahnya. Kalau read cuma bisa baca doang, kita nggak bisa jalankan. Kalau write, kita hanya bisa menambah file. Begitu. Jadi ini namanya access control atau istilahnya permission. Nah, itu bisa diatur ke setiap user. Nah, kemudian bisa juga file kita itu dienkripsi. Nah, enkripsi ini adalah filenya itu diubah ke bentuk yang lain, yang orang lain nggak bisa membukanya. Ya, baik pakai software dia atau apa. Jadi terenkripsi yang hanya bisa dibuka dengan program untuk mengenkripsinya, mendekripsinya. Jadi setelah dienkripsi, filenya berubah ke bentuk yang aman. Untuk membukanya lagi harus pakai program dekripsi namanya. Itu namanya sistem enkripsi dan dekripsi. Nah, Windows itu ada namanya Docker ya. Di Docker yang kalau di itu syaratnya ya kita punya 2 volume ya nanti untuk kita melakukan kerja enkripsi ini. Nah, software ini yang semacam BitLocker ini nanti di BIOS-nya harus kita atur nanti. Ada namanya IPM ya, plus platform modul ya, itu harus kita enablekan gitu. Supaya fungsi BitLocker untuk mengenkripsi tadi itu bisa terjadi. Ini seperti ini. Ini nanti ini di enkripsi pakai BitLocker tadi. Nah, kemudian data kita bisa juga rusak karena kalau data itu kan kalau disimpan di hard disk itu bersifat magnetik. Nah, ini karena faktor magnetiknya ini data kita bisa rusak, bahkan bisa hilang ya, bisa terdelete, terformat. Nah, begitu. Walaupun ada beberapa tool yang bisa, misalkan yang sudah terformat itu bisa kita unformat, yang terdelete bisa kita undelete. Tapi kan itu tidak belum tentu bisa keseluruhan datanya gitu kita dapatkan kembali. Itu yang harus hati-hati ya. Ini namanya ada, kalau di magnet itu ada istilah degaussing. Gara-gara karena karena medan magnet bisa jadi rusak gitu, atau mungkin kena elektromagnetik. Nah, sekarang ini kan ada SSD ya. Ada kalau flash memory ini yang dia bersifat ini ya, kalau SSD ini datanya itu sistemnya ini ya, semikonduktor ya. Kalau flash memory ini ya dia ada datanya dipakai semacam kondensator gitu ya. Yang datanya bisa jadi lama-lama aspek listriknya bisa berkurang, atau kalau ini magnetnya dan sebagainya gitu ya, harus dijaga ya, mungkin kena alat-alat lain. Hadis itu nanti kan kita format ya, format itu mungkin harus kita format pakai low level atau mungkin kita format pakai format yang standar ya. Nah, ini keamanan di Windows. Nah, kalau kita pakai, kebanyakan kan pakai sistem operasi Windows kan. Nah, kalau di Windows yang pertama BIOS. Anda masuk ke BIOS komputer Anda ya, tombol Dell atau tombol berapa ya. Anda masuk itu di BIOS itu ada beberapa, ada passwordnya.
Kemudian nanti untuk keamanan di jaringan juga. Nah, ini kalau kita BIOS kita sebaiknya diberi password gitu. Ya, sekarang untuk masuk login ke Windows bisa pakai PIN, bisa pakai gambar gitu. Macam-macam. Nah, itu salah satu fasilitas keamanan di Windows. Di Windows kita bisa ngatur user account sekarang. Kalau Windows dulu nggak ada. Sekarang Windows ini kita yang tadi namanya apa user akses kontrol tadi sudah lengkap ya, kita bisa ngatur usernya bisa dua, si user yang ini dia bisa ini, user yang ini bisa ini gitu, itu bisa kita atur dengan kita personifikasi. Nah, kalau kita memberi password ini tadi minimum berapa? Nah, passwordnya harus kompleks. Udah ada huruf, ada angka, ada simbol lagi. Hurufnya ada huruf besar, ada huruf kecil. Kemudian ada juga anjuran password itu sering-sering diganti. Atau password di satu tempat jangan sama dengan password di tempat lain. Nah, itu walaupun ada kelemahannya kita takut lupa, ya mungkin kan kita ubah sedikit gitu. Password kita di Facebook sama di email gitu. Kalau sama kan kalau ketahuan satu semuanya jadi ketahuan. Nah, Windows juga punya fasilitas security untuk lokal ya. Nah, untuk lokal maksudnya untuk di akun itu ya. Nah, ini ada pengaturan lokalnya. Ya, ini ada macam-macam ya pengaturan lokal polisinya di Windows. Termasuk bisa menonaktifkan device tertentu ya di lokal. Kalau yang mungkin ini dia nggak bisa menggunakan printer, misalnya nggak bisa menggunakan USB gitu ya. Bisa diatur. Nah, akun di Windows itu ya ada akun case, ya. Ada akun yang ya ini apa macam-macam masalah di akun. Ya, jadi pengaturan user itu kalau di Windows namanya user akun kontrol ya. Di itu namanya user apa tadi user akses kontrol, akses kontrol sama ya. Siapa boleh melakukan apa? Kalau di Windows itu kan ada user, ada grup ya. Nanti kalau Anda belajar Linux, Anda mengenal itu. Jadi nggak hanya ada user, akun itu nggak ada user, tapi beberapa user dengan aturan yang sama. Ini namanya grup. Sehingga bisa aturannya dulu kita buat, nanti usernya kita masukkan ke grup itu. Nah, tadi ya, pembuatan masalah grup ya. Ya, kemudian kalau di Windows ada namanya Active Directory. Ya, Active Directory itu seluruh resource yang ada di Windows itu berada di bawah naungan Active Directory. Itu karena dia akses dari atas, jadi perlu ada user aksesnya juga. Dengan user dengan grup tadi. Nah, ada firewall ya. Firewall itu kalau ini satu host atau satu jaringan ya, jaringan luar, ini dalam, ini luar. Nah, di tengah-tengah ini kalau ada yang mau keluar harus lewat sini. Kalau diizinkan baru dia, atau kalau ada yang masuk lewat sini juga. Kalau diizinkan baru dia boleh masuk. Nah, yang mengizinkan ini namanya firewall istilahnya di bidang security. Makanya software anti malware itu namanya Windows Defender Firewall. Jadi di Windows Defender itu ada firewall, atau di Windows kita gitu. Kadang-kadang kita menginstal, misalkan Anda yang menginstal aplikasi apa gitu, tiba-tiba nggak bisa Anda install di Windows karena firewall-nya menahannya. Jadi termasuk dalam menginstal gitu, bisa di-setting di firewall. Termasuk kita mengakses website tertentu, bisa jadi websitenya nggak bisa diinstal karena ada settingannya di firewall. Nah, menghadapi hal-hal seperti itu kadang-kadang sebagian dari pengguna komputer dia matikan firewall. Padahal itu hal yang berbahaya ya, jadi bisa jadi malware yang masuk atau macam. Sebaiknya firewall itu on kan kalau memakai Windows. Ya, nah ini ya mengkonfigurasi apa yang nggak boleh. Bisa program atau bisa lewat namanya nanti kalau di nomor portnya. Ya,
Jadi firewall itu tadi kan ini mengatur lalu lintas yang masuk maupun yang keluar. Memonitoring juga dia bisa kita lihat apa yang data yang masuk, traffic yang masuk apa, traffic yang keluar apa. Oke. Nah, kalau kita buka web, nah web itu tentu ada fasilitas security-nya, ada macam-macam ya. Sering-sering membersihkan histori kita ya, karena nanti ada beberapa cookies dia bekerja kayak trojan, dia mencuri informasi kita dari sana. Nah, gitu ya. Atau ada mode yang namanya mode in private ya, jadi kita membuka browser tapi selama kita membuka semua lognya itu hanya tersimpan selama kita menggunakannya dalam mode in private ya. Berarti begitu kita keluar seolah-olah nggak ada yang menggunakan, tidak tercatat gitu di log ya. Itu namanya in private ya. Kalau di Chrome namanya itu apa ya, namanya control shift n gitu ya. Apa namanya, ada istilahnya gitu ya. Kalau dipakai apa ini, pakai Explorer ya. Nah, kalau Anda pakai Explorer juga ada fasilitas supaya pop up ya, iklan-iklan yang sering tiba-tiba muncul itu bisa dimati, di blok gitu. Ada settingannya gitu. Rajin-rajin lah melihat settingan-settingan yang ada di browser kita ya, pakai Explorer atau pakai Chrome gitu. Oke, ada juga namanya Smart Screen Filter. Ya, kemudian ini ActiveX ya. ActiveX ini cukup berbahaya ya, kalau terbuka ini bisa dimatikan, di-off-kan gitu ya. Karena beberapa malware itu dibuat pakai ActiveX. Ini juga restrict ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya, kemudian kalau di CD itu ada fasilitas di disable atau play-nya. Jadi kan ada yang kalau kita masukkan CD langsung programnya itu langsung jalan gitu. Yang ada di CD itu, nah itu sebenarnya kita off-kan ya, jangan-jangan langsung jalannya yang dijalankan nanti penyebaran malware. Sebenarnya itu di off-kan. Contoh dari autoplay ini, dari control panel autoplay. Nah, rajin-rajinlah mengupdate patch ya, atau patch. Windows itu kan ada Windows Update. Nah, ada yang kadang-kadang Windows-nya mengupdate Windows itu dia malas. Apa gunanya ada Windows Update? Supaya kalau ada kelemahan-kelemahan yang sudah diketahui orang lain oleh Windows, disiapkan software untuk nutupnya. Nah, software itu baru ada di komputer kita kalau kita update Windows kita. Itu gunanya update ya. Ada juga yang takut mengupdate Windows-nya karena Windows-nya Windows yang apa? Yang punya pembajak. Oke, nah ini tadi wireless. Jadi jaringan itu yang paling mudah yang paling sering juga ya dijadikan jalan bagi para pengancam tadi ya, para pengganggu tadi itu lewat wireless. Wireless itu WiFi ya, atau hotspot gitu. Nah itu kan ada passwordnya selalu di sistem kita ya. Nah, passwordnya itu biasanya dienkripsi. Nah, bagaimana pengaturan passwordnya itu, ada yang dulunya pakai WEP, ternyata WEP ini udah banyak cara-cara untuk menjebol passwordnya sehingga orang lain yang nggak berhak juga bisa masuk ya ke WiFi kita. Kemudian, nah ini pakai WPA ini cukup aman. Jadi kalau sebuah akses point itu di set pakai WPA itu passwordnya lebih aman lah dari WEP yang sudah banyak diketahui cara mengeksploitasinya. Nah, lebih aman lagi nih pakai WPA 2 sekarang. Rata-rata sekarang udah ada gitu. Kalau Anda sering menyeting akses point, nah pakailah ini yang WPA 2 kalau Anda mau men-share passwordnya ke orang lain. Jangan yang nggak pakai password. Nah, bisa sih nggak pakai password. Semua orang bisa masuk. Tapi nggak cuma jaringan kita yang diganggu. Orang lain yang mengakses komputer, yang mengakses WiFi kita pun bisa diganggu sama pengganggunya. Nah, ini contoh cara menyetingnya. Merek ini ya, ini
wirelessnya Cisco ini. Nah ini, pakai WPA 2, jangan WPA 1. Lebih aman. Nah, kalau di ini access point-nya ini yang punya Windows. Ada tombol gitu ya membuat WiFi kita jadi lebih terprotek. Nah, kemudian ya software ini kalau dia ada software sering di-update juga ya, sama dari Windows kita, access point kalau kita yang mengelola sendiri. Softwarenya bisa di-update ya supaya lebih aman ya. Ada fasilitas firewall-nya kita aktifkan di WiFi di access point kita ya. Ada fasilitas port forward, port trigger, bisa dimanfaatkan gitu. Fasilitas security. Nah, troubleshoot di bidang security ini sama ya. Kita bisa gunakan selalu apapun permasalahan troubleshoot dengan 6 langkah. Mengidentifikasi masalah, kemudian menganalisanya berdasarkan pemahaman yang kita tahu, kemudian menemukan beberapa kemungkinan, dan kita pilih kemungkinan-kemungkinan yang paling yakin kita, oh ini penyebabnya itu yang akan nomor 3 ya. Setelah kita tahu itunya, baru kita action ya, melakukan kebaikan. Setelah kita lakukan, baru kita lihat apakah benar-benar sistemnya sudah terselesai, sudah solve ya, permasalahannya sudah terpecahkan atau enggak. Barulah di sini kita melakukan pencatatan yang sudah kita lakukan, apa yang kita perbaiki, apa yang belum. Gitu. Itu langkah-langkah troubleshoot yang kita bahas di chapter 6 ini digunakan di semua kegiatan. Inilah yang dilakukan oleh tukang servis atau technical support gitu ya, di dalam menganalisa troubleshoot ya, menganalisa kerusakan atau gangguan, termasuk dalam ini gangguan dari aspek security. Nah ini contohnya, ini yang identifikasi problemnya ya, bisa langsung kita tanyakan ke usernya. Sebaiknya kalau usernya awam, jangan tanya yang open ended, bagus yang close ended, yang dia menjawabnya ya dengan tidak. Jadi kita harus tahu juga ke orang yang mau kita bantu, ini dia pengetahuan komputernya bagus nggak? Kalau bagus, kita boleh tanya begini, kapan apa kedengaran bunyinya apa? Nah itu boleh kita dengar. Tapi kalau yang enggak ya kita paling yang dia hanya bisa menjawab ya dengan tidak ya. Kalau itu orang-orang yang tingkat pengetahuan IT-nya sangat minim. Ini teori ya, ini study teori itu maksudnya kita menggunakan pemahaman yang kita miliki untuk memperkirakan, oh ini mungkin karena virus ini kemungkinan ini, atau mungkin trojan, atau mungkin worm, atau mungkin dari situ kita baru kita dari semua kemungkinan itu baru kita tes, wah ini apa ini sebenarnya yang lebih ini ya. Nah, kita lakukan pengecekan untuk memastikan, memilih mana yang pertama kita atasi dari kemungkinan. Mungkin jaringan kita lepas dulu, mungkin aktivitasnya kita update dulu, mungkin kalau terjadi kita scan dulu dan sebagainya. Nah, kalau sudah barulah kita lakukan mau ngapain, kita perbaiki. Kalau sudah diperiksa ya, mungkin di scan kembali, jangan masih ada kalau ada virus atau spyware. Oke, baru dicatat. Biasa ya, segala yang kita lakukan kita catat, segala yang kita catat usahakan kita lakukan. Oke, ini ada di NetAcad. Anda juga buka NetAcad untuk materi secara sendiri ya. Oke, itulah materi tentang security yang kita bahas pada